aduh lengket, nggak enak gitu. Bener-bener, nggak deh. Ini kayak potong kue ulang tahun ya. Akhirnya udah Air Max juga. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah punya Air Max 90 buat dipotong-potong kita lihat dalamannya kayak gimana sih dan kita bahas secara fun aja ya kali ini ya. Nah, tapi sebelum mulai videonya gue pengen bilang thank you banget buat NCR Sport yang udah bantuin kita menyediakan berbagai Air Max dari tahun ke tahunnya dan nantinya kita akan bikin juga konten perbandingan Air Max dari Air Max 1 sampai Air Max yang tahun-tahun kemudian. Kayak gimana sih bedanya, gimana sih performance-nya dan lain-lain sebagainya kita akan bandingin di satu video yang terpisah ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kali ini kita udah punya Air Max 90. Ini gue nggak terlalu paham ya, nggak terlalu bisa identifikasi ini tuh tipenya apa. Jadi buat kalian yang tahu, boleh ya komen di bawah. Dan gue punya unit buat dikomparasi, dan ini adalah unit pinjaman dari NCR Sport. Jujur aja kita pinjem ya, kita memang request boleh nggak kita pinjem. Dan kalian kalau penasaran dan tertarik dengan Air Max ini, kalian juga bisa main ke store-nya NCR Sport atau lihat-lihat website-nya. Karena di momen-momen libur lebaran itu lagi banyak banget diskonnya. Nah, balik ke sepatu yang ini, disclaimer dulu aja, ini adalah sepatu donasi ya ke kami yang untuk nantinya didaur ulang. Nah, sebelum kita daur ulang sepatunya, nggak ada salahnya buat kita habisi dulu, kita potong-potong dulu, kita hancurin dulu buat tahu kayak gimana sih dalamannya. Desain dan siluet yang ya historikalnya banget lah ya, kelihatan kalau si Air Max ini, jujur buat gue ya, terutama Air Max yang 1, Air Max 90, itu tuh sangat-sangat masih bisa relevan. Dari tahun 90-an, 2000-an, kemudian sampai sekarang 2020-an, menurut gue sih masih relevan-relevan aja kita pakai siluet Air Max. Meskipun teknologinya bisa dibilang jadul. Setahu gue nih, desainer Air Max ini membuat si sepatunya saat itu ya terkesan futuristis tapi juga retro sekaligus. Gue pengen bilang good job ya buat desainer Air Max, tapi tetap aja ini tuh Nike gitu loh. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas bedah sepatunya. Ini kayak potong kue ulang tahun ya. Jadi ini dia ya, Air Max 90. Dalamannya kayak gini nih. Akhirnya kalian bisa lihat ya. Nah, gue akan breakdown beberapa hal ya dari segi uppernya dulu deh ya. Dari segi upper nih ya, ini memang salah satu sepatu yang paling breathable yang pernah kita potong-potong. Tapi jujur kalau dibilang super breathable banget juga ternyata enggak. Karena ada bahan ini. Ini yang fungsinya untuk menjaga si structural integrity si uppernya. Dan ini sebenarnya cukup gede. Jadi nggak semua area itu breathable. Sebenarnya yang breathable banget di sini adalah two areanya aja. Nah, tapi gimana dengan yang Air Max 90 yang ini ya? Karena ini kan beda tipe. Pengamatan gue ke dalamnya sama. Nggak ada bedanya memang. Ini bahkan kurang lebih, yang ini lebih sedikit nggak breathable lah ya. Karena apa? Meshnya yang ini lebih padat. Udara itu ya jalur keluar masuknya lebih sedikit. Jadi bukan yang paling breathable, tapi juga bukan yang panas. Waktu gue nemu sepatu ini di list barang-barang yang disumbangin gitu ya, gue langsung penasaran, pengen banget potong-potong buat cerita-cerita nih sama kalian. Kenapa? Karena ternyata bagian ini, bagian biru-birunya ini kebanyakan udah di-repaint. Ini enggak, sorry, atasnya ini enggak, tapi yang bagian sampingnya udah di-repaint. Dan FYI aja, buat beberapa part di soalnya ini memang potensial si soalnya ya berubah warna atau catnya cracking atau gimana, karena ya memang ini kan di cat nih. Kalau kita lihat yang barunya juga di cat ya, catnya pun kesannya ya tidak terlihat mahal, bahkan kesannya agak murahan gitu. Itu pun terjadi di sepatu ini ya, yang bagian cat masih originalnya. Kita cek ya. Oke, ini dia bagian yang masih originalnya itu ada di sini. Kalau ini udah crumbling juga ya, dan ini bagian yang udah di repaint-nya. Jujur aja, warna original dan warna repaint-nya sama-sama tidak menggairahkan buat gue. Begitupun waktu gue compare dengan ini nih, dengan yang kondisinya masih baru. Nggak menggairahkan sama sekali gitu. Ya, Nike being Nike lah. Sedangkan untuk warna-warnanya gini, jadi gue sempat riset dikit ya, Air Max 90 itu sebenarnya kan memang terkenal dengan banyak yang pakai warna-warna lucu ya kayak gini. Ini ada pink, di sini ada biru, birunya biru. Ini gue jujur gue buta warna ya. Ini birunya agak biru langit ya kalau menurut pengamatan gue. Bukan biru yang keren gitu.
mau gue bilang kampungan, orang-orang kampung juga nggak gini. Orang-orang kampung itu banyak yang lebih minimalis gitu ya. Dibilang ngejreng juga enggak. Norak, ya itu dia kata yang tepat ya. Gue langsung membayangkan gitu ya kalau di posisi gue sebagai yang umurnya udah 30 ke atas, terus kemudian pakai ini, kesan noraknya bakal jauh lebih kerasa daripada anak-anak muda. Ya buat kalian yang bocah-bocah gitu, mungkin masih SMP, SMA, kuliah lah maksimal, pakai feel-feel kayak gini masih, menurut gue masih oke-oke aja. Tapi begitu kalian udah masuk ke 20-an, 30-an gitu ya, bahkan 40-an, rasanya kok udah nggak banget ya warnanya ya. Nah, menurut gue sih lebih baik beberapa colorway dari yang lain ya. Bahkan Air Max One-nya aja yang dibikin warna-warni kayak gini, ini masih jauh lebih baik dari segi pewarnaan. Gak tau, gue selalu tidak pernah puas ngelihat warnanya Air Max 90 meskipun gue suka dengan siluetnya. Itu sedikit kritisi gue ya, kalau dari segi estetikanya. Good job buat Nike ya di sini. Ini nempel-nempelnya masih bagus banget. Buat upper sendiri akan gue kasih rating di 6 dari 10 karena buat gue biasa-biasa aja. Ya sorry buat kalian penggemar Nike tapi kenyataannya memang kayak gitu. Nah, masuk ke bagian dalam nih ya. Kita fokus ke sini dulu. Lining yang di sini, bahan di sini tuh bukan bahan yang jelek juga, fine aja dan feel-nya juga fine. Ke dalam sini juga fine. Ini penguatnya juga bagus sekali ya, nempelnya bagus. Tapi kemudian kita lihat nih, ini orang kayaknya pernah reparasi di tempat antah berantah. Kemudian kalau kalian lihat di sini kan ada bolong-bolongan ya, lubang-lubang gitu di sini. Ini karena bekas pemakaian tentu saja. Dan ini tuh nggak tahu buat dia mungkin ganggu apa gimana, gue nggak ngerti. Dan akhirnya ditambal gitu. Tambalnya juga nggak banget. Dia pakai bahan kaos kaos dilem kayak gini. Dan ini juga yang jadi alasan kenapa kalian jangan inilah reparasi di tempat abal-abal. Ya tapi intinya memang user sebelumnya melakukan hal yang seharusnya sudah dilakukan sih, pakai sepatunya semaksimal mungkin. Jadi gue sih pengen bilang good job sih sama si usernya, kasihan aja di reparasi di tempat yang aneh gitu. Ternyata kerusakannya udah cukup mendalam ya, bagian dalam ininya. Jadi bagian heel counter itu biasanya dikasih pengeras. Nah ini pengerasnya dari bahan yang gue nggak tahu persis ini apa, tapi ini plastiki banget. Nah ini ternyata juga udah pecah. Ya kalau udah pecah sih ya udah nggak ada obat lagi ini. Ini bener-bener udah harus pensiun sih sebenarnya si sepatunya juga, wajar makanya disumbangin ya, gue ngerti sekarang. Inilah salah satu minusnya si sneakers ya, dan umur pakainya juga, jangka pakainya juga pendek ya. Kalian kalau mendewakan Nike dan mengatakan ini untuk diinvestasi segala macam, enggak sih, kecuali memang si item itu ada nilai sejarahnya atau nilai tertentunya. Air Max pertama kali yang diproduksi misalnya nomor 00001 atau prototipenya, nah itu baru layak ya dijadiin investasi untuk barang bersejarah gitu ya. Sisanya jahitan dalamnya oke, proper, kerapihannya, kerapatannya juga oke, proper lah ya. Dan untuk bahan soalnya ya, PU. Ini sekali lagi ya gue menekankan buat kalian yang pakai sepatu dengan bahan PU harus sering-sering dipakai guys. Kalau enggak ini yang terjadi nih. Bahan PU ini sudah pasti crumbling, 100% pasti crumbling, apalagi nggak dipakai. Apalagi kalau cuma dijadiin pajangan ya buat memenuhi rak kalian gitu, udah pasti crumbling. Jadilah kayak begini. Ini tekstur crumblingnya tuh lengket, nggak enak gitu. Bener-bener nggak deh. Enough soal crumbling, nanti kita akan bahas lah ya. Next, gue rasanya puas sih kalau ngelihat dalam-dalamannya kayak gimana. Gue cuma pengen ngeliatin satu lagi mungkin komponen yang nggak ada di sini, yaitu insole-nya. Karena gue nggak tahu insole-nya pergi kemana. Gue pengen liatin dari yang baru seperti apa insole-nya. Rupanya seperti ini nih bentuknya. Cukup menarik sih, meskipun biasa aja sih si insole-nya juga. Tapi ada satu poin yang menarik nih, di arc-nya di sini dibikin agak tinggi, terus neken bagian arc kalian. Nah ini tuh memang fungsinya untuk mengurangi rasa sakit gitu ya. Kalau kalian punya masalah di arc kaki kalian, ini ditekan itu lumayan bisa ngurangin. Terus kemudian satu juga yang gue temukan, ada ketinggian di sininya ya, di si sole-nya. Ya kita lihat aja lah ya, di sininya ada turunan gitu ya. Nah kemudian di sini agak lebih tinggi, tapi gue nggak ngerasa itu cukup signifikan apa gimana whatsoever. Malah gue sebenarnya agak mengkritik gitu, karena kan sepatu yang dibikin tinggi gitu di solnya akan ngaruh sama posisi tulang kaki kalian, posisi kaki kalian lah nantinya, dan itu bukan sesuatu yang positif sebenarnya jadi jangka panjang. Kalau gue lebih ngelihat ini ya biasa aja gitu, nggak gimana-gimana banget ya, sneakers pada umumnya yang meninggikan si sol-solnya. Dan buat konstruksi-konstruksian gue akan bilang ini sebenarnya so-so aja, standar-standar aja di 7,5 dari 10, karena ya
gimana pun ini adalah sesuatu yang udah crumbling, udah rusak. Please take video ini sebagai for fun aja, buat edukasi aja kayak gimana sih dalaman Air Max dan lain sebagainya. Mungkin buat hal-hal yang kalian belum tahu, gue akan berikan komplementarinya di video ini. Oke, next kita lanjut nih bahas soalnya. Tadi yang gue udah bahas ya, gue nggak terlalu suka sebenarnya soal tinggi. Jujur gue pengen banget menilai keempukannya, tapi kan namanya udah crumbling nggak bisa. Nah disinilah keuntungannya kita dapat pinjaman nih. Kita akan tes juga dari durometernya seperti apa di midsole-nya. 9,5 good enough, dan ini yang pengen gue dibang ya sama kalian. Jadi temuan kami dan tim sebenarnya air unitnya itu nggak bantu banyak soal keempukan. Boncinya iya, tapi keempukannya enggak. Nah, yang kasih keempukan di Air Max ini sebetul-betulnya adalah bahan PU-nya, bukan air unitnya banget gitu. Jadi, kalau kalian udah sering nih pakai sepatu-sepatu yang bahan PU, pasti kalian ngerti deh betapa empuk dan enaknya si bahan itu. Tapi oke lah, kan kita masih penasaran nih sama tes bounce-nya. Nah, kita udah tes. Nah, di mana air unit yang masih baru ini kita akan jadikan patokan gimana sih kondisinya kalau lagi baru, bounce-nya seberapa. Ternyata segini bounce-nya, cukup tinggi juga emang ya. Nah, sedangkan kalau kita udah matiin gitu si air unitnya, udah kita bolongin, ya ternyata performa air unitnya 0. Ya, bounce-nya cuma sampai angka 9 cm gitu naiknya, sangat-sangat rendah sekali. Jadi bener secara air unit bisa dipertanggungjawabkan kalau mereka memberikan extra bounciness gitu. Tapi apakah bounciness-nya yang terbaik? Nah, nanti kita akan liatin ya bounciness Ultra Boost versus Air Max di sini. Kalian silahkan nilai sendiri. Nah, terus gimana feel si air unit yang udah bocor versus yang udah mati versus yang masih baru? Nah, kalau yang masih baru memang kalian akan ngerasakan ya pas lagi lompat gitu ya, lagi lari ada bounciness-nya lah sedikit. Nah, kemudian ada kasus lain nih, air unit yang sudah mati. Air unit yang udah mati ini mungkin gue nggak bisa ngomong banyak ya, karena data gue untuk riset juga kurang. Kelenturannya itu berkurang. Jadi kita sendiri sangat sering dapat air unit yang berbagai macam kondisi, entah robek, entah pecah, entah mati. Tapi ya akhirnya nggak diem gitu aja. Nah, itu bisa terjadi dalam waktu sekian lama. Jadi si air unit itu kalau kalian lihat udah warnanya gelap kayak gini nih. Nah, ini udah mulai tuh indikasi-indikasinya udah nggak bonci lagi. Nah, kemudian yang dipecahin. Nah, kalau yang udah dipecahin atau dibolongin gitu, itu agak beda lagi nih feel-nya. Kalau ini masih firm, karena masih kekunci ya, semua udaranya di dalam jadinya firm, tapi nggak terlalu ngaruh ke keempukan, karena masih empuk gara-gara empuknya kan dari PU. Nah, sedangkan kalau yang udah pecah, itu jadi gimana ya, nggak stabil gitu. Gue kasih ilustrasi tangan gue deh ya. Nah, terus sekaligus juga untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian, seberapa gampang sih si air unit ini dijebol? Kalau kalian pakai cutter, pakai jarum gitu, sangat mudah sekali buat ngejebol ini. Sayangnya kita nggak punya alat buat ngukur berapa tekanan yang dibutuhkan untuk ngejebol ini dan berapa tekanan udara di dalamnya. Sayang banget kita nggak punya alatnya, ya sorry ya buat kalian semua. Satu yang bikin gue miris sebenarnya sama si air unit ini, Forward gitu akhirnya punya air unit untuk sepatu walking. Nah, kayak kita lihat nih, jarak dari air unit sampai ke sole-nya itu kira-kira cuma segini ya, pendek banget. Kebayang nggak sih kalian nginjek paku jebol? Oke sih, mungkin nggak akan kena kaki kalian, ketahan sama sole yang tebal, tapi ya udah ketojos, bye-bye. Ini untuk jalan-jalan di mall, jalan-jalan di kampus yang environment-nya lebih aman, lebih kontrol, nggak ada tantangan-tantangan berbahaya lah kayak ranjau paku di jalan gitu ya. Jadi ini jatuhnya menurut gue sepatu yang manja, buat jalan kita jadi takut nggak sih? Takut kejebol sih ininya. Ya itulah temuan kita for fun ya. Gue pengen tahu nih menurut kalian, next ini kan ada satu unit lagi nih, mau kita apain ya? Coba komen di bawah dong. Meanwhile buat soalnya akan gua kasih rating yang ya sebenarnya so-so sih, biasa-biasa aja. Ini bukan soal yang buruk banget juga sebenernya, untuk enak, untuk nyaman banget, eksekusinya juga ya sangat-sangat pas gitu ya. Gimana ya, gue susah juga sih ngomongnya karena ini kan kondisinya udah crumbling, tapi by menilai ini ya, buat gue ini adalah di angka 8 dari 10. Jujur gimana pun diakui, inovasinya tetap menarik. Terus yang kedua, secara eksekusian nggak bisa dibilang buruk. Fine, ini bagus gitu ya. Dan bahkan gimana pun ini adalah barang inovatifnya Nike ya. Terutama terkhusus untuk Air Max gitu. Bagi gue yang kelihatan inovasinya adalah di soalnya. Tapi ya kita juga harus akuin, inovasi ini sangat-sangat ketinggalan sekali, ketinggalan berdekade-dekade gitu. Masih digoreng dengan sangat aktif sama Nike, hal yang sudah sangat ketinggalan zaman ini. Statement gue tetap seperti dulu ya, Nike itu yang bagus bukan barang hype-nya, Nike itu untuk seri-seri performance yang bagus,
Karena gue ngelihat ya overall kenyamanannya ini ya biasa aja. Kita bahas sedikit mungkin ya, kenyamanan breathability-nya oke, tapi bukan yang terbaik. Keempukannya juga oke gitu, tetap tapi bukan yang terbaik. Boncinya dan banyak hal juga bukan yang terbaik. Akhirnya biasa-biasa aja. 7,5 dari 10 lah gue kasih rating ya. Ya akhirnya 7,25, bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa, sepatu yang sangat-sangat biasa aja dari segi kualitas, tapi harus diakui look-nya juga sangat terbaik. Dan di harganya, rasanya kok kalau kita beli sampai harga yang juta-jutaan gimana banget, di atas 3 juta, tidak worth it ya. Gue nggak tahu, dan gue nggak peduli juga kalau kalian bilang, wah ini adalah limited dan lain sebagainya, karena pada akhirnya menurut gue Air Max ini worth it kok kalau dibeli, terutama saat lagi diskonan. Ya gue sendiri sering ngeliat-liat, ngeceng-ngecengin gitu ya kalau Air Max lagi diskon gitu, dan akhirnya gue nemu kemarin gue lupa Air Max berapa, seingat gue 90 apa berapa, di NCR itu ada yang sampai 1 juta diskonnya. Itu menurut gue sangat worth it buat dibeli, dan beberapa di sini stok-stok di sini juga ada yang lagi diskon. Menurut gue itu lebih worth it untuk dibeli ya daripada beli di harga fullnya. Jadi kalau kalian penasaran pengen beli di sini, harganya gue lebih rekomen lah harga-harga diskon di sini daripada harga-harga yang terlalu digoreng apa gimana. Dan kalau buat beli full price, gue nggak yakin deh dengan kualitasnya. Karena komparatifnya kemudian adalah di kelas sneakers ada Adidas Ultra Boost, katakanlah Adidas Ultra Boost yang sama udah teknologi lama ya, itu ya udah 1 dekade lebih yang lalu. Itu jauh lebih worth it lagi, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih baik segala-galanya sebenarnya daripada Nike ini. Ini kayak main tabrak warna aja, tabrak warnanya juga feel-nya nggak terlalu strong ya, nggak terlalu bagus. Beda mungkin sama yang ini, Air Max One yang ini feel-nya akhirnya dapat banget, nggak tabrak warna banget, nuansa pastel-pastel semua. Daripada yang ini, Air Max 90, no sih. Ini nggak, kecuali kalian memang sangat suka sekali dengan estetikanya, warnanya, barulah ini worth buat dibeli. Nah, bagi gue dari segi desain gitu, kalau kita compare dengan Air Max yang lain, Air Max 90 ini menempati posisi bawah, bukan yang terbawah. Yang terburuk itu kalau menurut gue adalah Air Max yang ini ya. Ini nggak lah, cuman buat barudak well doang gitu mah. Ada lagi yang Flyknit, ini menurut gue masih comparable lah dengan ini. Feel modernnya juga sangat dapat sekali. Kemudian ini Air Max berapa ini? 27C ya. Nah ini juga lebih menarik menurut gue daripada yang ini. Karena ya feel-nya, kalian lebih anak basket nggak sih? Ini lebih kelihatan lah gitu, oke-nya dan kekiniannya zaman sekarangnya. Kalau ini enggak. 90 paling enggak lah dibanding sama yang lain. Tapi jangan kecewa kalau memang kalian fansnya Air Max, jangan jadikanlah kata-kata gue ini sebagai patokan. Kita have fun aja di video ini. Buat gue pun, menurut gue nggak super valid gue ngebahas ini karena udah crumbling, udah rusak, gimana lagi. Apakah gue rekomen buat beli Air Max 90 ini? Jujur, ini Air Max yang paling nggak gue rekomen. Oh ya, dari segi material juga, ini full material sintetis ya. Itulah pada akhirnya gue ngelihat Air Max ini sebagai sepatu yang jualan desain. Bukan sepatunya jualan kenyamanan, sepatunya jualan kualitas. Oke, itu aja sedikit kesimpulan gue dari Air Max ini. Gue sangat nunggu komentar kalian, enaknya kita apain lagi nih Air Max ini? Kalian pengen lihat siksaan Air Max seperti apa? Nah, gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.